Bab 111, Guru Kembali, 2. Setelah tahun kedua, sebagian besar kadet kini telah mengikuti tes keempat. Dari 120 taruna yang lulus tes ketiga, hanya 71 taruna yang lulus tes keempat dan sisanya dikeluarkan setelah tes gagal. Sebanyak 19 anggota kru Youn diusir. Mereka sedih karena tidak bisa mengikuti perintah guru dan berjanji untuk menumbuhkan kekuasaan di masa depan. Tapi itu masih merupakan prestasi luar biasa bahwa 34 anggota kru telah menjadi master. Orang yang paling berkembang adalah Hubong. Dalam 2 tahun, dia sekarang menjadi prajurit tingkat master yang mapan. Tuan masih belum puas dengan kemajuannya. Kuharap dia segera keluar. Youn masih belum keluar, begitu juga yang lainnya yang telah memasuki ruang tertutup, tapi sepertinya Youn sudah masuk lebih awal dari kadet lainnya. Dan dengan 80% kadet semuanya memasuki ruangan tertutup, akademi sekarang sangat sunyi. Oleh karena itu, duel 6 pedang untuk tahun kedua dilewati karena sebagian besar anggotanya hilang. Dan pada hari ketiga, jatuh kembali. Ada banyak kejadian selama tahun ketiga. Semua taruna yang masuk ruang tertutup sudah keluar, namun dari 70 taruna yang sudah menjalani pelatihan ruang tertutup, hanya 40% yang masuk level Grandmaster. Di bulan kedua dan keempat, Chun Muyon meninggalkan ruangan tertutup dan lulus ujian kelima di hari yang sama. Ini menunjukkan bahwa dia adalah prajurit tingkat Grandmaster yang mapan. Dan selama bulan kedua dan keenam, Chun Kungun, sama Chak, Guksin, Munku, Ko Wanghur, dan Bakgi semuanya lulus ujian kelima. 7 kadet lagi juga mencoba, tetapi gagal. Yang mengejutkan adalah Chun Mukem adalah salah satu dari mereka yang gagal dalam ujian tersebut. Di antara taruna yang gagal, 3 di antaranya tewas dalam proses tersebut. Oleh karena itu, taruna lainnya ragu-ragu untuk menantang ujian tersebut. Selama tahun ketiga, duel untuk 6 pedang diadakan lagi. Tidak seperti sebelumnya, para kadet menjadi lebih kuat menghadapi tantangan. Pedang pertama, Ko Wanghur. Pedang kedua, Munku. Pedang ketiga, Bakgi. Pedang keempat, Ho Sangwa. Pedang kelima, Wu Sojung. Pedang keenam, Jia Wumin. Seperti yang ditunjukkan pada hasil, Ko Wanghur menjadi sangat kuat setelah pelatihan ruang tertutup. Keterampilannya meningkatkan kekuatan fisiknya saat dia berlatih, menjadikan dia menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa merusak tubuhnya. Wu Sojung berusaha keras untuk mengalahkan setidaknya Ho Sangwa, tetapi dia telah tumbuh jauh lebih besar dan dia melempar Wu Sojung dengan satu ayunan kapaknya. Dan kemudian 2 bulan lagi berlalu. Sekarang musim dingin yang keras dan dingin. Salju turun setiap minggu dan di gunung di belakang asrama, 13 kadet berkumpul bersama. Mereka semua adalah anggota Youn. 3 tahun sudah cukup bagi para taruna remaja ini untuk menjadi dewasa. Mereka selalu berkumpul di sini untuk berlatih bersama. Ko Wanghur telah menumbuhkan janggut panjang, dan itu membuatnya tampak jauh lebih tua dari rekan-rekannya. Hah, bukankah kita semua sudah ada di sini? Ko Wanghur menjadi bingung karena dia tidak dapat menemukan semua orang. Jia Wumin menjawabnya. Saya pikir mereka pergi ke sana lagi. Oh, Bakgi menghela nafas mendengar kata-kata Jia Wumin dan menahannya. 2 kadet yang tidak hadir adalah Munku dan Hubong. Setelah 3 tahun berlalu, keduanya sering mengunjungi gedung kamar tertutup, berharap tuan mereka segera keluar. Setidaknya mereka tidak sendirian, komentar Ho Sangwa. Tapi Ko Wanghur mengejutkannya. Doanya tidak cukup. Munku bukanlah seseorang yang tidak perlu kita khawatirkan, jawab Bakgi dan taruna lainnya mengangguk. Munku, yang telah lulus ujian kelima, sekarang berada dalam 100 prajurit terbaik dari seluruh kultus iblis. Tidak perlu khawatir tentang prajurit yang berpengalaman. Petik 2. Ya, tapi persaingan memperebutkan tahta jauh lebih sengit. Bukankah Chun Kungun pernah menawarkan sesuatu padamu di kafetaria tempo hari, Bakgi? Inilah yang sedang dibahas Ko Wanghur. Dengan memasuki tahun keempat akademi, para kandidat sekarang berusaha untuk meningkatkan pengaruh dan kekuasaan mereka. Chun Muyon, yang tidak melakukan banyak hal sampai lulus ujian kelima, sekarang sedang merekrut taruna secara agresif. Dan masalahnya adalah mereka juga mendekati kru Youn. Apakah kamu pikir aku akan pergi ke pangeran lain?
Tidak, aku hanya khawatir karena kita tidak tahu apa yang mungkin mereka coba lakukan. Chun Youn telah hilang selama 3 tahun, jadi wajar jika yang lain mengambil keuntungan. Bagaimanapun, mereka adalah prajurit tanpa tuan. Zhao Wumin juga setuju. Ko Wanghur benar. Chun Kungun tidak berbeda dengan Chun Yuchan. Kita harus berhati-hati. Petik 2. Itulah alasan kita tetap bersatu seperti ini. Inilah mengapa mereka selalu tinggal bersama kecuali mereka berlatih di ruang pelatihan pribadi, tapi itu menjadi lebih serius. Ko Wanghur kemudian menjadi khawatir dan berkata, kita harus mengambil. Mereka kemudian pindah untuk menjemput mereka berdua. Di sudut barat laut, di depan ruang pelatihan tertutup, lebih dari 20 kadet telah mengelilingi 2 kadet dengan sikap mengancam. Kadet kedua itu adalah Munku dan Hubong. Kekhawatiran Ko Wanghur menjadi kenyataan. Chun Kungun yang membawa 20 kadet ini. Munku melihat sekeliling ke arah para kadet dengan senjata mereka. Mereka sudah siap. Aku akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Saya di sini bukan untuk menyakiti Anda, jadi mengapa Anda tidak mempertimbangkan tawaran saya dengan sangat hati-hati? Munku, Kungun bertanya. Hubong balas berteriak, kamu bawa senjata dan kelilingi kami. Lalu kamu bilang kamu tidak di sini untuk menyakiti kami. Saya tidak sedang berbicara dengan kamu. Diam. Chun Kungun tidak tertarik pada Hubong. Dia menginginkan Munku yang merupakan anggota dari klan Naga Hitam, yang sebesar dan hampir mencapai 6 klan. Kungun sudah beberapa kali mendekati Munku. Bukannya aku sudah menolak berkali-kali. Munku menolak lagi. Kungun sudah tahu bahwa Munku, seperti biasa, kali ini juga akan menolak. Maka tidak ada cara lain. Saya akan melakukannya dengan cara saya. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Saya hanya berpikir perlu untuk mendidik pion masa depan saya. Chun Kungun tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Bagaimanapun, mereka berada di kultus iblis dengan kekuatan mana yang mengalahkan segalanya. Kungun mencabut pedangnya. Mari kita lakukan. Kamu berduel denganku, dan jika kalah, kamu menjadi pelayanku. Ini keterlaluan. Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu pergi. Chun Kungun sudah siap menyerang. Munku membukakan matanya. Ada terlalu banyak prajurit berpengalaman di sekitar mereka, tidak diberi pilihan untuk melarikan diri. Dia juga mengambil langkah untuk mempersiapkan diri. Ini keterlaluan, bahkan untuk seorang pangeran. Hubong berteriak dan mengangkat pedangnya. Dia tidak bisa mengambil pendekatan kasar ini. Aku memperingatkanmu untuk tidak ikut campur. Kungun kemudian memberi isyarat kepada anak buahnya, dan 3 kadet menyerang Hubong. Sial, Hubong menggigit bibirnya dan mencoba melawan balik dengan pedang ilusi. Saat itulah, taruna ketiga berhenti di tempatnya. Mereka terjebak seolah-olah waktu di sekitar mereka telah berhenti. Aduh, apa ini? Aku tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa bergerak, bahkan ketika mereka mengeluarkan energinya. Kekuatan tak terlihat yang luar biasa mendorong mereka ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Chun Kungun berteriak marah. Sebelum taruna ketiga dapat berbicara, mereka terlempar ke udara ke arah belakang. Aduh, mereka berkumpul guling di tanah saat mereka membuangnya seperti sampah. Dan para kadet ini merasakan kekuatan raksasa dari belakang mereka. Saat itulah Hubong dan Munku berteriak serempak pada pria di belakang. Menguasai. Pangeran Chun. Bab 112, Guru Kembali 3. Itu adalah Chun Youn. Dia memiliki rambut panjang yang mencapai pinggangnya, dan wajahnya berubah menjadi seorang pria dengan fitur wajah yang kuat. Wajahnya pucat karena dia dikurung di ruang tertutup, tapi cocok dengan dinginnya. Menguasai. Hubong berlinang air mata saat bertemu kupu-kupu setelah 3 tahun. Anda terlambat, Pangeran Chun. Wajah Munku juga cerah. Tapi Chun Kungun, Pangeran Klan Pedang, terkejut. Ini tidak mungkin. Kekuatan tak terlihat yang dilemparkan kadet ketiga itu adalah kontrol energi kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh prajurit tingkat tinggi seperti Li Hameng atau Sukmeng. Jika kekuatannya begitu kuat sehingga membatasi prajurit tingkat master untuk bergerak, itu berarti energi internal di baliknya luar biasa. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar menjadi prajurit tingkat tinggi? Dia tidak bisa mempercayainya.
Dia telah menghabiskan 2 tahun untuk memahami cara menjadi Grandmaster, tetapi mencapai level superior adalah hal yang sama sekali berbeda. Kung Un mengejutkan. Tidak, ini tidak mungkin. Dia pasti telah melakukan beberapa trik. Dan bahkan jika itu benar, aku tidak bisa membiarkan dia menjauh dari itu dan mempermalukanku. Dengan situasi yang berubah drastis, kini menjadi warisan budaya. Dia tidak bisa mundur begitu saja dan menerima bahwa dia lebih lemah dari Youn. Kung Un berteriak, tunggu apa lagi? Serang dia. Ya, anggota Kung Un kemudian mengeluarkan senjata mereka dan menyedotnya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Bagaimana kamu bisa menyerang satu orang dengan grup? Munku dan Hu Bong mencoba menghadang para penyerang, namun Kung Un tidak membiarkan mereka. Kamu tidak kemana-mana. Kung Un menyerang Munku yang kemudian mulai melawan Chun Kung Un. Pertarungan antara dua Grandmaster terlihat seimbang, namun Munku harus memusatkan seluruh konsentrasinya. Bodoh. Anggota klan yang lebih lemah sepertimu seharusnya tidak pernah melewati batas dengan kami. Tangan kanan Kung Un, Sim Jingu, menyerang Hu Bong. Sepertinya dia adalah prajurit tingkat master yang mapan. Setidaknya aku harus melawannya, sehingga master bisa melawan yang lainnya dengan mudah. Hu Bong melawan Sim Jingu. Melihat penggunaan seni pedang tingkat master, atau pedang ilusi, Sim Jingu terkejut. Namun, bahkan tanpa mereka berdua, 15 kadet lainnya menyerang Youn. Lepaskan anggota kami. Youn masih menekan kadet ketiga itu dengan kekuatan. Bahkan ketika dia diserang oleh lebih dari 10 kadet, dia bahkan tidak terlihat takut. Kenapa dia begitu tenang? Salah satu anggota Kung Un lainnya, King Po, menjadi khawatir dan dia segera menyadari alasannya. Saat Youn mengangkat tangannya, 3 taruna diangkat ke udara. Youn melemparkan mereka bertiga di depannya seperti perisai, dan para kadet dengan cepat mengambil pedang mereka untuk menghentikan diri dari menyerang orang-orang mereka sendiri. Beraninya kamu, pengecut. Mereka mengira Youn menggunakan mereka sebagai tameng, tapi itu sama sekali bukan tameng. Jika kamu menginginkannya, ambillah kembali. Apa? Saat Youn memberi isyarat untuk mendorong kadet ketiga itu, mereka melemparkan ke kadet lain seperti bola meriam. Ambil mereka. Mereka mencoba mengambil 3 dari mereka, namun mereka menggunakan energi yang kuat sehingga mereka semua malah terlempar kembali. Aduh. Dan mereka yang melontarkan darah dan tidak bisa bergerak dari energi internal. 6 dari 18 keluar dari pertempuran sekaligus. Apakah dia benar-benar prajurit yang unggul? Semua orang di sini menyadari bahwa kekuatan Youn sangat luar biasa. Meski hanya berdiri, mereka merasakan perbedaan kekuatan. Youn mengambil langkah dan semua orang tersentak. Mereka semua dilanda ketakutan. Ini tidak mungkin. Kami tidak akan mengalahkannya, bahkan dengan bantuan pangeran kami. King Po yakin tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengalahkan Chun Youn. Dia juga seorang prajurit tingkat Grandmaster, tapi dia tidak bisa menemukan kelemahan apapun. Kita harus mundur. Dia pikir dia seharusnya tidak melanjutkan lebih jauh dan berteriak, Pangeran. Kami kalah. Kami akan mundur. Kalian semua yang memulainya terlebih dahulu, jadi kalian tidak bisa mengakhirinya kapanpun kalian mau, Youn mendidih. Dia tidak berniat membiarkan mereka pergi karena menyerang anggotanya. Jika kamu tidak memberi kami pilihan, maka kami akan. Youn mencapai King Po sebelum dia selesai berbicara. Tidak ada yang bahkan bisa melacak pergerakannya. King Po mencoba pedangnya, tapi sudah terlambat. Kamu terlalu banyak bicara. Tinju Youn menghantam dadanya, dan King Po terlempar ke belakang dengan suara dadanya yang hancur. King Po memfokuskan energinya untuk bertahan, tetapi tidak ada gunanya. Membiarkan pendarahan berbusa di mulut King Po dan dia pingsan. Sejak King Po, seorang prajurit tingkat Grandmaster dikalahkan hanya dengan 1 pukulan, kadet lainnya sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. Sekarang giliranmu. Chun Kung Un mengerutkan kening. Mereka bertarung dengan lebih dari 20 formasi, tapi dia belum bisa mengalahkan Munku. Bagaimana dia bisa menggunakan seni bela diri yang begitu kuat dengan tubuh yang tampak lemah? Munku lebih pendek dan lebih kecil dari kebanyakan pria,
tapi dia sangat kuat dengan seni bela diri klannya, Fist of the Black Dragon. Yakinkah saya menggunakan kekuatan Ki? Dia membutuhkan metode serangan yang lebih kuat, tetapi menggunakan kekuatan Ki akan mengharuskan dia untuk menyelesaikannya dalam 3 formasi, atau itu akan menghabiskan energi internalnya dan dia akan kalah. Namun, dia juga harus khawatir dengan Chun Youn setelah itu. Jangan salahkan aku. Inilah yang Anda inginkan agar tidak datang kepada saya. Kung Un kemudian mengerahkan seluruh energinya, dan pedangnya bersinar biru. Pak Saki, Bab 113, Guru Kembali 4. Demi Dewa. Apa yang saya lihat sekarang? Ko Wanghur dan kru kehilangan kata-kata tentang apa yang mereka lihat. Ada 19 taruna yang terluka dalam tumpukan, dengan anggota tubuh patah. Dan ada seorang pemuda dengan bandana biru menutupi kepalanya, menumpuknya di satu tempat. Hubong, apa yang terjadi di sini? Zhao Wumin juga menjadi bingung. Semuanya lari karena rasanya tidak enak, tapi ini bukan sesuatu yang mereka harapkan. Oh, Munku, siapa itu? Mereka melihat Munku dengan bersemangat berbicara dengan seorang pemuda berambut pirang panjang. Di bawah mereka ada seorang pria dengan lengan kanan terpotong siapa dan wajah hancur sehingga mereka tidak mengetahuinya. Tunggu. Mungkin. Oh hahaha. Mereka hanya melihat pria berambut panjang itu. Sudah 3 tahun 2 bulan, tapi mungkin mereka tidak bisa mengenali tuan mereka. Menguasai. Ko Wanghur dengan cepat berlari ke posisi dan berlutut dengan satu kaki. Semua anggota lainnya mengikuti Ko Wanghur dan juga berlutut. Wanghur membungkuk dan berteriak, pedang pertama Wanghur siap melayanimu. Munku kemudian berlutut dengan cepat dan berteriak, pedang kedua Munku siap melayanimu. Yang ketiga adalah Bakgi, tapi dia tidak berlutut. Bagaimana dia bisa begitu berbeda hanya dalam 3 tahun? Bakgi telah menjadi kuat sehingga dia merasa bahkan instruktur akademi pun lemah. Tapi saat dia melihat Chun Youn, sulit baginya untuk bernapas karena perbedaan kekuatan. Masalahnya olah dia sedang menghadapi kepala akademi, Li Hameng. Youn, kau. Bakgi kemudian merasa bahwa Youn berada di level superior. Dia telah setuju untuk bergabung dengan Youn, tetapi dia tidak pernah menerima Youn sebagai bawahannya. Tapi dengan kekuatan seperti itu, tidak ada pilihan selain bertahan. Bakgi kemudian berlutut dan berteriak, pedang ketiga Bakgi siap melayanimu. Ini pertama kalinya Bakgi menunjukkan reaksi seperti itu. Setiap taruna menjadi terkejut karena mereka tidak mengira Bakgi akan bertindak seperti ini. Hou Sangwa juga tersenyum. Pedang keempat Hou Sangwa siap melayani Anda. Semua kadet lainnya berbaring di Youn secara bergantian. Mata dan air mata mereka yang gemetar sudah cukup untuk menunjukkan kegembiraan mereka melihat Youn setelah sekian lama. Youn membungkuk pada mereka dan menjawab, terima kasih semua telah menunggu. Saat itu, krunya berteriak kegirangan. Hoa, guru kembali. Youn tersenyum. Ko Wanghur lalu bertanya, Tuan, siapa dia? Dia tidak bisa mengenali pria yang tersungkur di tanah. Munku menjawab, itu Chun Kung Un dari klan pedang. Chun Kung Un. Ko Wanghur dan kadet terkejut mendengarnya. Chun Kung Un adalah salah satu dari 3 orang teratas di akademi dalam hal kekuatan, bahkan ketika mempertimbangkan semua instruktur. Apakah kamu melakukan itu? Oh, orang bodoh ini adalah Chun Kung Un. Jadi, dia telah membuat pengembalian besar. Ini pasti akan membuat Kung Un tersingkir dari persaingan untuk mendapatkan warisan. Hah, itulah yang pantas Anda dapatkan. Sebagian besar taruna yang kesal pada Kung Un yang memaksa mereka bergabung dengannya menjadi heboh. Hehe, dia bukan tandingan tuan kita. Hubong berbicara sambil memutar. Seperti Bakgi, Grandmaster Ko Wanghur yang mapan, juga mengetahuinya, tetapi dia tidak membengkak terlebih dahulu karena dia terlalu senang melihat masternya lagi. Menguasai. Apakah kamu mencapai level superior? Setiap kadet menoleh ke Youn dalam diam. Youn kemudian melihat kembali ke arah mereka dan tersenyum dengan anggukan. Krunya kemudian berteriak lebih keras dari sebelumnya. Wah, Master sekarang menjadi prajurit yang unggul. Aku tidak percaya. Mereka khawatir tentang periode pelatihan ruang tertutup Youn yang berkepanjangan. Jika Youn hidup lebih lama karena tidak memiliki pemahaman, maka itu berarti dia tertinggal dalam kompetisi.
Tetapi hasil dari masa tinggal yang lama membuatnya mencapai tingkat superior, jadi itu sangat berharga. Satu-satunya prajurit unggul dalam kultus adalah 3 penjaga dan 12 tua. Dia benar-benar akan mengubah kultus kita. Pilihan kami tidak salah. Dalam kultus iblis, kekuatan adalah cara terbaik untuk membuktikan diri. Dengan Youn menjadi prajurit tingkat tinggi, anggotanya sekarang lebih percaya dari sebelumnya. Setelah Youn dan krunya memindahkan Chun Kung-un dan krunya ke ruang medis, mereka membicarakan apa yang terjadi di luar. Kembalinya Youn telah menyebabkan kejutan di akademi. Mungkin dia benar-benar akan menjadi Lord selanjutnya. Tapi kami juga punya Chun Muyon. Apa yang dia lakukan? Tidak ada apa-apa. Ini gila. Kita mungkin memiliki raja yang berasal dari klan Non-6 untuk pertama kalinya. Chun Youn telah mengalahkan 5 dari 6 pangeran sendirian. Dia telah membuktikan segalanya. Dan dengan ini, menjadi perhatian kelompok Chun Muyon. Hambatan terbesar yang mereka miliki untuk Muyon menjadi pewaris sekarang adalah Chun Youn. Namun Chun Muyon sendiri tidak tertarik dan hanya fokus untuk meningkatkan kekuatan. Di kantor kepala di gedung utama, Li Hameng juga mendengar tentang kembalinya Youn. Dia juga mendengar bahwa Youn mengalahkan Chun Kung-un dan krunya dan telah memotong lengannya. Dia sudah mendengar laporan pasien di ruang medis. Dia juga mendengar satu berita yang hampir tidak bisa dipercaya. Diperkirakan berada di level superior. Pria parubaya yang melapor kepadanya adalah seorang instruktur yang bertanggung jawab atas ruang tertutup. Pintu masuk gedung ruang tertutup hanya bisa dibuka dari luar, jadi instruktur ada di sana untuk membuka pintu bagi peserta pelatihan terakhir. Ini memungkinkan dia untuk menonton pertarungan Youn. Instruktur yakin akan kekuatan Youn. Menurut pendapat jujur saya yakin. Saya melihatnya menggunakan kekuatan energi dengan kedua mata saya sendiri, kata instruktur dengan tegas. Li Hameng terkejut. Dia tidak menyangka akan mendengar berita seperti itu, karena yang dia anggap hanyalah melihat Youn di level akhir Grandmaster. Tingkat unggul. Sepanjang sejarah Akademi Iblis, tidak ada yang pernah memasuki level superior. Ini bukan hanya sesuatu yang mungkin dari menjadi berbakat. Mungkin badai akan datang ke kultus kita. Dia memiliki harapan besar untuk tingkat pertumbuhan Youn yang luar biasa, tapi rasanya dia akan membawa perubahan seperti itu. Kekuatan Youn sekarang adalah sesuatu yang selalu bisa ditangani oleh 6 klan jika mereka mau. Mata Li Hameng membesar dan instruktur bertanya, "Ketua, apakah ada masalah, Pak?" Jadi, itu nyata. Hah. Li Hameng, seorang pejuang tingkat tertinggi, memiliki rasa energi yang meluas ke seluruh bangunan. Dan seseorang dengan kekuatan seperti itu baru saja memasuki gedung. Jika dia tidak mendengar laporan tadi, dia akan mengira salah satu tetua datang untuknya. Dan seseorang dengan kekuatan seperti itu sekarang berdiri di depan pintunya. "Kepala, pemimpin pasukan Chun Youn meminta untuk bertemu denganmu." Oh. Instruktur yang melaporkan mengejutkan. Ini berarti orang yang dia laporkan sekarang ada di sini. Biarkan dia masuk. Ya Pak. Pintu terbuka dan Chun Youn dengan rambut hitam panjang dan wajah pucat masuk. Dia telah mengikat rambut panjangnya agar tidak jatuh di bawah cermin. Dia telah menyembunyikan kinya, yang lebih lemah tidak bisa merasakannya tetapi Li Hameng bisa merasakannya dengan jelas. Memang benar dia telah memasuki level tertinggi. Li Hameng bangkit dan berjalan ke sana dengan rasa penasaran. "Pemimpin Chun, ini tidak bisa dipercaya. Lama tidak bertemu, Tuan." Youn bukan lagi anak kecil. Dan Youn, yang melihat Li Hameng sedang memikirkan sesuatu yang berbeda. Aku tidak tahu saat itu, tapi dia sangat kuat. Melihat Li Hameng, sekarang menunjukkan perbedaan kekuatan yang jelas. Jika tebakannya benar, Li Hameng ditetapkan sebagai level tertinggi, lebih kuat dari Youn. "Jadi kenapa kamu di sini?" Youn kemudian membungkuk pada Li Hameng dan berbicara. "Saya ingin mengikuti tes kelima." Bab 114, Rahasia Gua Segel Setan, 1. Saat instruktur memimpin jalan ke sudut utara akademi, instruktur senior Hou Jinchang melirik Chun Youn yang mengikuti mereka. "Ini benar-benar luar biasa." Hou Jinchang tercengang. Dalam 3 tahun ini, dia juga berlatih keras dan mencapai tahap akhir sebagai prajurit tingkat Grandmaster. Sebagai seorang instruktur,
dia tidak ingin merasa malu dengan taruna yang tumbuh pesat ini. Namun, Youn telah tumbuh jauh lebih kuat darinya sekarang. Apakah itu darahnya? Keluarga Chun memerintah secara ketat selama ratusan tahun. Hou Jinchang menjadi penasaran dengan perubahan seperti apa yang akan dibawa Chun Youn ke kultus tersebut. Segera, mereka mencapai gedung Compang Camping. Gua Segel Setan. Bangunan itu tampak seperti akan runtuh kapan saja. Anda akan lulus ujian kelima dengan mudah di level Anda, Master. Ko Wang Hur, yang telah lulus ujian kelima, menasihatinya demikian. Mereka mengatakan bahwa gua itu memiliki banyak jebakan dan trik yang membutuhkan energi yang tinggi untuk melewatinya. Inilah mengapa diperlukan seseorang untuk berada di level Grandmaster yang mapan. Gua itu agak menakutkan di dalam. Munku mengatakan tidak ada sumber cahaya setelah masuk. Penting untuk melewati gua dengan hanya mengandalkan energi indera. Tapi aku mendengar suara tangisan yang aneh di dalam. Hah, Munku, kamu juga mendengarkan. Petik 2 titik titik titik. Aku juga mendengarnya. Bakgi juga berseru, apa? Bukankah itu imajinasiku? Ko Wang Hur dan Munku juga terkejut. 3 dari mereka mengklaim bahwa mereka mendengar tangisan misterius selama mereka mengikuti tes. Itu membuat mereka merinding, tapi mereka tidak bisa merasakan apa-apa saat mereka melewati gua, jadi mereka mengira suara itu adalah imajinasi mereka. Ini pintu masuknya. Hou Jinchang membuka pintu yang Compang Camping itu. Udara dingin mulai berhembus dari dalam, membuktikan bahwa gua itu lebih besar dari yang diperkirakan. Saat Youn masuk, ada tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Itu sangat gelap lebih jauh. Salah satu instruktur kemudian mendorong tiang kayu di samping tangga, dan terdengar suara sesuatu yang bergerak dari bawah. Youn mendengar bahwa sudah ada mesin yang dipasang di bawah, jadi dia hanya mengangguk. Hou Jinchang menjelaskan, tes kelima hanya mengharuskan Anda untuk melewatinya. Anda harus melewati berbagai jebakan hanya dengan mengandalkan indera Anda. Ada jalan keluar di ujung timur. Kami akan menunggu selama 2 jam di sana. Jadi, ada batas waktu untuk ini. Mungkin hanya akan memakan waktu 1 jam hingga 2 jam. Tetapi jika Anda tidak dapat keluar dalam jangka waktu tersebut, kami akan menghentikan mesin dan masuk untuk melihat apakah Anda mengalami kecelakaan. Kebetulan itu sudah menurunkan 3 kadet. Perangkap ini sangat berbahaya. Instruktur kemudian memeriksa tubuh Youn untuk melihat apakah dia memiliki alat untuk menyalakan api. Apakah kamu membawa pedang itu ke dalam? Ya Pak. Tidak ada sumber cahaya yang diizinkan, tetapi senjata tidak apa-apa karena diperlukan untuk bertahan dari jebakan mesin. Ayo kita periksa. Youn mengacungkan pedangnya. Itu adalah pedang yang diciptakan oleh Oh Sunong. Hou Jinchang mengambil pedangnya. Bilanya memiliki tulisan terukir yang menyebutkan, tarian kupu-kupu, seperti yang diminta oleh Youn. Pedang bagus. Itu tidak dibuat dengan baja dingin, tapi cukup tajam. Itu sangat dekat dengan Crazy Blade Submeng. Hou Jinchang mengembalikannya ke Youn dan menunjuk ke tangga. Maka kamu harus memulai. Ya Pak, saya berharap Anda beruntung. Hou Jinchang mendoakannya, tapi dia tidak khawatir. Perangkap itu dimaksudkan untuk prajurit tingkat Grandmaster, jadi itu adalah sebagian kue untuk prajurit superior seperti Chun Youn. Youn lalu berjalan menuruni tangga. Saat instruktur berjalan keluar dan menutup pintu, semuanya menjadi gelap. Dia seharusnya menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa di mana itu terbuka dan di mana itu tertutup, tapi dia tidak perlu bergantung pada itu. Nano, aktifkan mode penglihatan malam. Mengaktifkan mode penglihatan malam. Dengan suara Nano, mata Youn beradaptasi dengan kegelapan, dan dia bisa melihat tangga dengan jelas. Itu adalah tangga batu yang sangat tua dan sudah sangat usang. Itu cukup jauh ke bawah. Youn terus berjalan. Saat dia berjalan turun, udara menjadi lebih dingin. Setelah dia berjalan menuruni ketinggian gedung berlantai 4, akhirnya ada. Dia melihat pintu masuk ke gua. Apa ini? Youn menangkap bau menjijikkan di pintu masuk. Baunya seperti minyak dan darah, tetapi banyak hal lain yang tercampur di dalamnya dan sulit untuk mengenali bau apa itu. Ayo masuk. Saat dia berjalan ke koridor, dia merasakan angin sepoi-sepoi. Sepertinya jalan ini mengarah ke pintu keluar. Jika seseorang menggunakan akal sehatnya,
angin mengemudi jalan pintu menuju keluar. Dan ketika dia masuk, dinding gua itu halus, menandakan bahwa itu dibuat secara buatan. Yah, mereka bahkan memasang jebakan di sini. Youn tidak perlu membuang waktu. Dia melihat jalan keluar dengan jelas di matanya, jadi dia hanya perlu pergi ke sana. Youn kemudian menggunakan keterampilan berlari untuk berlari. Hah! Tapi ketika dia mengambil langkahnya dari tanah, tembok itu bergetar dan tombak dilemparkan ke Youn. Dia menggenggam tangan, dan semua tombak patah sebelum mencapai dia. Jadi, begini caranya. Langkah yang salah dan salah bisa memicu jebakan. Youn lalu menghela nafas dan mengubah rencana untuk keluar perlahan. Dan setelah beberapa langkah, jebakan lain terpicu lagi. Batu yang dia injak didorong ke bawah dan seluruh langit-langit dari sekitar 10 anak tangga ke segala arah jatuh menimpanya. Oh, Youn kemudian dengan cepat berlari untuk pergi. Dia akan tergencet oleh langit-langit jika dia terlambat. Dengan jebakan seperti itu dalam kegelapan seperti itu, mudah untuk melihat mengapa bahkan prajurit tingkat Grandmaster dibunuh oleh ini. Itu masih berbahaya bahkan ketika Youn bisa dengan jelas semuanya. Youn lalu berjalan dengan hati-hati. Setelah melihatnya, dia bisa mengidentifikasi pemicu jebakan. Kebanyakan dari mereka dibuat untuk memicu saat mengambil langkah yang salah. Aku hanya perlu berhati-hati terhadap itu. Karena Youn mendapat bantuan dari penglihatan malam, dia dapat menghindari menginjak pemicu tersebut. Dan setelah bergerak sedikit, Youn menyadari ada yang tidak beres. Dia tidak khawatir tersesat karena dia bergerak angin sepoi-sepoi, tetapi ada lebih banyak petunjuk arah di gua ini. Ada area terbuka lain yang terhubung dengan yang lain. Tanpa angin sepoi-sepoi, seseorang bisa tersesat dengan pergi ke arah lain. Rasanya aku pernah melihat tempat ini di suatu tempat. Ini adalah pertama kalinya dia berada di sini, tetapi dia merasa seperti pernah melihat ini di suatu tempat. Setelah merencanakan rencana saat dia pindah, dia akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Tunggu, Nano, apakah kamu ingat peta yang kamu selamatkan dari mengumpulkan batu-batu mengkilap di gua penjara? Ya Tuan, itu disimpan dalam data. Lihatlah pada saya. Ya Tuan, dengan suara Nano, Youn melihat augmented reality menggambar peta yang disimpan. Itu adalah peta yang berada di belakang batu-batu mengkilap yang memiliki kemampuan bernapas tertulis di bagian depan. Itu di sini. Youn tercengang. Peta itu adalah peta gua segel setan ini. Itu sama bertahan dengan rute yang dia untuk berjalan ke sini. Nano, bagaimana cara menanamnya? Bentuk gua saat ini cocok dengan peta. Kami saat ini berada pada titik ini di peta. Peta kemudian menunjukkan titik merah, yang menunjukkan posisi Youn saat ini. Oh, keren sekali. Dari melihat peta, sepertinya mudah untuk berpindah ke lokasi yang ditunjuk peta. Dia berada di tengah-tengah tes kelima, tapi dia penasaran. Itu adalah peta yang tertulis di belakang batu mengkilap yang ditinggalkan oleh pendeta Chunma. Sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Aku punya cukup waktu. Hanya beberapa menit telah berlalu. Youn memutuskan untuk memeriksa peta. Aku harus kembali. Lokasinya adalah terowongan paling kanan di lokasi pertama. Tetapi dengan peta, mudah untuk bergerak melalui terowongan yang rumit dengan mudah. Dan setelah beberapa saat dia berjalan melewati gua. Hah! Dia mendengar suara samar binatang menggeram dari suatu tempat. Terlalu jelas untuk membayangkan sebagai imajinasinya. Misalnya itu adalah suara yang didengar Munku dan Ko Wanghur. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Dia tidak bisa merasakan gerakan apapun. Youn kemudian fokus kembali ke peta dan bergerak. Begitu banyak jebakan meski itu bukan jalan keluar. Dia terus bergerak, dan sekarang ada lebih banyak jebakan yang terjadi di jalan daripada di jalan keluar. Setelah melewati jebakan dengan hati-hati, Youn akhirnya berada di lokasi yang ditunjukkan di peta. Ini, tempat itu diblokir oleh dinding biru besar. Dan ada tulisan raksasa di atasnya yang menutupi seluruh dinding batu biru. Segel, Bab 115, Rahasia Gua Segel Setan, 2. Tulisannya sangat besar sehingga sulit untuk mengenali apa yang dikatakannya dari dekat. Dan tulisan itu ditulis dengan pedang. Tulisan ini, itu adalah gaya penulisan yang sama yang ditulis di atas alas batu mutiara biru.
Tentunya ini ditulis oleh Pastor Chunma. Apakah ini berarti ada sesuatu yang disegel di belakangnya? Youn kemudian menyadari bahwa nama gua ini adalah Gua Segel Setan, artinya gua itu menyegel setan. Dia hanya mengira itu adalah nama umum, tetapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Lalu apakah ada sesuatu yang disegel di balik tembok raksasa ini? Sepertinya rahasianya ada di luar tembok ini. Dan pada saat itu, suara itu lagi. Dia mendengar suara geraman binatang lagi, tapi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Suara itu datang dari luar tembok. Youn memegang lengan yang merinding. Dia menjadi sangat rasional setelah memasuki level superior, tetapi teriakan ini memberikan perasaan kehadiran iblis. Bolehkah aku tidak menyentuhnya? Dia menjadi ragu karena dia mungkin melepaskan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan dengan rasa ingin mengetahuinya. Tapi dia juga memikirkan ini. Petik 1 titik titik titik. Tapi kenapa dia meninggalkan lokasi suatu tempat di peta harta karun? Peta itu digambar seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang tersembunyi di lokasi tersebut. Youn tidak punya banyak waktu untuk ragu karena dia sedang dalam ujian. Youn menarik napas dalam-dalam. Jika ditinggalkan oleh pendeta Chunma, tidak akan pernah terlalu buruk. Youn kemudian bangkit ke dinding dan mengeluarkan pedangnya. Saat dia berkonsentrasi pada pedangnya, kekuatan Qi digunakan pada pedangnya. Bila Youn kemudian menghantam dinding beberapa kali. Puing-puing dan debu beterbangan, menyembunyikan pemandangan itu, tetapi Youn terus berjalan beberapa saat dan mundur beberapa langkah sesudahnya. Apa itu berhasil? Youn membungkus lengannya, dan energi itu menciptakan badai untuk menghilangkan bintik-bintik debu. Mata Youn melebar. Dinding batu itu berdiri diam. Ada bekas pedang, namun masih berdiri kokoh. Dia kemudian melihat bahwa kedalaman tanda itu lebih halus daripada tulisan yang ditinggalkan oleh Pastor Chunma. Tembok ini, Youn tercengang dan Nano berbicara kepadanya. Daya tahan dinding sama dengan batu mutiara biru. Apa? Dia kemudian menyadari batu itu agak biru. Dia berjalan lebih dekat, dan bekas pedang yang baru jauh lebih jelas dengan warna biru. Ini tidak sama dalam daya tahan. Ini adalah batu mutiara biru. Itu ditutupi dengan batu lain, tetapi di dalamnya ada batu mutiara biru. Youn lalu menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, itulah satu-satunya cara. Dia harus melepaskan formasi pedang yang cukup kuat untuk menghancurkan batu mutiara biru. Dia tidak mengira target pertama untuk menggunakan formasi itu, yang dia pelajari baru-baru ini adalah dinding batu mutiara biru. Youn kemudian mengubah cengkeramannya pada pedang dan mengubahnya menjadi pedang. Formasi keempat dari kekuatan pedang setan langit. Dia hampir tidak bisa menggunakan formasi keempat setelah memasuki level superior. Itu sangat kuat sehingga dia pikir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk digunakan melawan kebanyakan orang. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan tembok ini sekaligus. Youn bersiap dan udara mulai bergolak seolah akan meledak. Youn kemudian menyerang ke depan, mengirimkan 24 gerakan pedang sebagai satu kesatuan, menghantam dinding seperti kilat yang dilemparkan dari Dewa Guntur. Dengan ledakan besar, gua itu berguncang. Seluruh gua langsung tertutup debu. Youn sudah mundur 7 langkah dari tembok. Puing-puing dan debu yang ditendang sangat banyak sehingga dia harus berlari kembali segera setelah dia menghancurkannya. Saat itulah seluruh pisau-pisau yang dipegangnya retak dan berubah menjadi debu. Bilahnya tidak bisa menahan kekuatan yang digunakan melalui formasi. Aku butuh pedang yang bisa menahan kekuatan pedang iblis langit. Youn menggelengkan kepalanya. Saat dia menggenggam tangan dari atas ke bawah, debu didorong ke bawah. Youn melihat lubang raksasa di dinding batu mutiara biru. Saya melakukannya. Dia kemudian mencoba masuk tetapi berhenti karena energi jahat yang merembes keluar darinya. Dia tidak merasakan energi iblis sekaligus bahkan Youn di tingkat superior pun ketakutan. Dia juga mencium bau busuk. Itu adalah bau yang dia tangkap di pintu masuk gua. Dia kemudian ragu-ragu sedikit dan berjalan lebih dekat ke lubang. Saat itulah suara Nano terdengar cepat. Peringatan, peringatan, mendeteksi kenaikan tingkat energi plasma dalam jangkauan. Sprite atmosfer masuk.
Apa? Saat itulah, Youn mendengar geraman hewan tepat di depannya. Cahaya menyala dan sesuatu melemparkan Youn ke belakang. Ah! Youn terlempar jauh ke belakang ke tembok. Dia melihat ke belakang dengan tercengang. Sesuatu telah menyerangnya, dan dia bahkan tidak bisa bereaksi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan manusia secara normal. Apa itu? Saya bahkan tidak bisa memblokirnya. Dia kemudian mendengar suara binatang lagi. Youn kemudian dengan cepat melompat dan menghindarinya. Dinding tempat Youn berada ditabrak oleh sesuatu dan debu beterbangan. Dia akan menyerang jika dia tidak berlari tepat waktu. Dia kemudian melihat bayangan panjang dan raksasa dari binatang itu. Apa ini? Youn kaget melihat apakah ini nyata. Sisiknya gelap dan berkilau, dengan bau darah yang membusuk. Kepala yang tumbuh itu sebesar tubuh manusia, dan bentuknya seperti ular. Tapi ada ratusan paku hitam di atas kepalanya. Saat Youn melihat tubuh panjang yang membentang dari bagian dalam tembok ke sisi lain, dia membeku, ular naga. Itu adalah ular naga yang dilihat Youn di dongeng-dongeng kuno. Ular naga adalah ular dalam mitos yang memperoleh kekuatan tetapi tidak bisa menjadi naga. Buku itu menggambarkan ular naga sebagai binatang suci dengan sisik putih atau biru yang hidup di danau, tetapi ular naga hitam ini lebih seperti monster yang menakutkan. Apakah ini nyata? Ular naga hitam menyerang Youn dengan mulutnya yang besar. Itu cepat. Itu raksasa, tapi kecepatannya terlalu cepat. Youn dengan cepat menggunakan keterampilan larinya untuk berlari melintasi dinding gua, menghindari taring ular naga yang beracun. Taring itu menghantam lantai gua, menghancurkannya. Ular itu kemudian berbalik dan menatap Youn dengan mata merah menyala. Sial, Youn mengemis. Dia menghancurkan tembok dengan harapan menemukan harta karun yang ditinggalkan oleh pendeta Chunma, namun nyatanya, dia telah membangunkan iblis yang tersegel di gua segel iblis. Bab 116, Rahasia Gua Segel Setan 3. Ular naga hitam menyerang Youn. Dia dengan cepat mengambil langkah untuk menghindari serangan, tetapi ular naga itu dengan cepat mengikuti Youn. Setiap kali taringnya menghantam dinding, dinding itu runtuh. Youn harus bergerak sepanjang waktu agar tidak terkena serangan ular naga yang kuat. Gua itu mungkin akan runtuh. Anehnya gua itu masih bertahan. Tidak yakin bagaimana ular naga sebesar itu dikurung di sini, tapi sepertinya ular naga itu bisa membuat lubang melalui gua untuk melarikan diri. Mungkin seluruh tempat di balik tembok itu terbuat dari batu mutiara biru. Jika ya, maka tidak ada cara bagi ular naga untuk melarikan diri darinya. Jika ini terus berlanjut, gua itu akan runtuh. Dan jika ya, maka Youn akan mati. Saya tidak punya pilihan. Mari pancing dia ke ruang batu. Youn kemudian berlari menembus dinding gua dengan keterampilan larinya, berputar-putar dan ular itu menggerakkan tubuhnya untuk mengejar Youn. Ini mengikuti. Ketika ular juga berbalik mengikuti Youn, tubuhnya yang besar keluar dari lubang dan memenuhi seluruh gua seolah-olah sedang bersarang di dalamnya. Dan ketika pintu masuk terbuka lagi, Youn menggebrak dan menyerbu ke dalam ruangan. Bagian dalamnya sangat lembab, berbeda dengan gua yang sedingin es di luar. Ada udara setinggi lutut di bawah. Tapi itu memiliki bau busuk yang membuatnya sakit bahkan kepala. Jika dia tidak mengaktifkan mode penglihatan malam, dia hanya akan menganggarkannya sebagai udara. Saat dia mengangkat kakinya, dia merasakan cairan menempel di tubuhnya. Cairan itu berwarna hitam, tetapi sulit untuk mengenali apa itu. Tapi sebelum dia bisa berpikir tentang cairan apa ini, kepala ular naga masuk melalui lubang. Sial, Youn melompat. Tapi dengan cairan lengket yang menariknya, skill larinya tidak bisa mempercepatnya seperti biasanya. Tidak mungkin ular naga melewatkan kesempatan mangsanya tergantung di udara. Youn kemudian mengubah caranya. Jika dia tidak punya cara untuk lari, maka dia harus melawannya. Youn mengumpulkan kekuatan ki di tangannya dan melepaskan formasi ketiga kekuatan pedang iblis langit pada ular naga. Ini adalah satu-satunya formasi yang bisa dia gunakan saat dia tidak berdiri di tanah. 24 gerakan dilepaskan, menyebabkan badai saat menghantam ular naga. Hah! Youn terkejut. Saat kekuatan ki mengenai monster itu, suara benturan logam terdengar di dalam ruangan. Ular naga itu kemudian mengaum dan mengamuk dengan marah.
Itu sangat kuat sehingga Youn terlempar ke belakang sebelum dia bisa menyelesaikan seluruh formasi. Ah! Dia dipukul di ujung dinding dan jatuh ke udara yang lengket. Tembok itu, namun tidak tergores, tidak seperti tembok di luar, membuktikan bahwa itu dibuat dari batu mutiara biru. Batu keras itu menimbulkan rasa sakit di punggung. Jika tubuhnya tidak diperkuat saat mempelajari formasi keempat kekuatan pedang iblis langit, dia akan mengalami patah tulang atau otot. Aku tidak bisa menghancurkannya bahkan dengan kekuatan pedang. Ular naga itu sepertinya tidak mengalami kerusakan. Youn mengamati ular yang mendatanginya. Apa yang harus saya lakukan? Jika Sword Force tidak berfungsi, berarti ular itu memiliki kepadatan yang lebih kuat di tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir untuk melawan monster dalam mitos. Itu adalah keputusasaan. Saat itulah dia menemukan sesuatu yang aneh. Saat ular naga mendatanginya dengan menggerakkan tubuhnya yang besar, udara di bawahnya tidak bergerak. Tunggu sebentar, airnya masih setinggi lutut Youn. Jika monster besar itu masuk, maka itu seharusnya menaikkan level udara, tapi itu sama saja. Youn memesan Nano. Nano, aktifkan Augmented Reality. Ya Tuan. Dengan suara Nano, Youn melihat cahaya putih menggambarkan hal-hal yang dilihatnya. Youn membukakan matanya. Tidak ada yang terlihat di samping ular naga raksasa itu. Hanya ada angka yang menunjukkan aliran energi dan gambar yang terlihat seperti gelombang. Nano, tanda gelombang apa ini? Ini adalah grafik yang menunjukkan energi plasma gelap di seluruh ruangan ini. Energi plasma, energi dalam ruangan menyatu melalui tingkat pertumbuhan yang tidak normal, menciptakan fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Itulah yang dianggap banyak orang sebagai pertemuan spiritual. Ini pertemuan rohani. Peringatan, fenomena seperti atmosfer sedang mendekat. Sial, ular naga kemudian menyerang Youn lagi dan Youn menendang 2 kali lebih keras, untuk membebaskan dirinya dari cairan lengket. Saat Youn menghindari serangan ular naga, Youn dapat melihat bahwa ular naga itu tidak memiliki material tubuh. Youn bertanya pada Nano, Nano, apakah kamu tahu benda apa yang aku lihat ini? 24 menjaga logam melayang di atas dengan energi plasma yang kuat keluar darinya. Apa? Youn terkejut. Dia melihat ular naga, tapi Nano melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Tebakan Youn benar. Potongan logam. Jadi, kalau begitu itu bukan ular naga. Tidak, Guru. Youn kemudian menjadi ragu-ragu. Dia hanya bisa melihat ular naga yang menakutkan. Jadi, jika aku membuang potongan-potongan logam itu, apakah ilusi itu akan hilang? Youn tidak bisa lari darinya selamanya. Dia harus melawannya bahkan jika itu adalah penjelasannya. Youn kemudian memesan Nano. Nano, tunjukkan lokasi potongan logam yang kamu bicarakan itu. Ya Tuan. Youn kemudian melihat 2 taring, 2 mata, dan paku di atas kepala ular naga yang bersinar dengan titik-titik merah. Dia kemudian menyadari lokasi titik merah ini aneh. Jika dia menggunakan 24 gerakan pedang dari seni pedang setan langit, itu bertahan di titik di mana titik-titik merah ini berada, seolah-olah itu adalah niatnya. Tunggu, ini yang disiapkan Pastor Chunma. Dia tidak yakin mengapa potongan-potongan logam ini berada di sana, tetapi jika seseorang mengetahui gerakan pedang dari Sword Force of the Sky Demon, itu mungkin untuk menyerang tempat yang tepat. Youn menyorotkan titik-titik merah. Ular naga menyerangnya dengan menakutkan. Youn telah melatih gerakan dasar pasukan pedang selama 3 tahun penuh. Dengan dia di level superior, dimungkinkan untuk melepaskan semua 24 gerakan hampir sekaligus. Tubuh Youn meninggalkan jejak saat terbagi menjadi 24 jejak. Youn bergerak untuk menyerang semua titik merah. Suara benturan logam terdengar di seluruh ruangan. Saat kata-katanya menembus titik merah, ular naga itu menembus Youn. Dia harus berada di dalam ular naga, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa saat terjatuh. Saya melakukannya. Youn lalu berbalik. Jadi, ini dia. Di udara, dia melihat 24 keping logam hitam melayang di sana, bergerak sedikit. Lagi pula apa ini? Saat Youn bangun untuk melihatnya, sesuatu yang aneh terjadi. 24 bagian segera mulai berkumpul dan menggabungkan diri menjadi satu.
Bentuknya mencerminkan pedang. Pedang. Itu adalah pedang gelap yang bersinar saat masih melayang di udara. Youn tidak bisa berkata apa-apa pada pemandangan misterius seperti itu dan dengan hati-hati berjalan ke arah pedang. Dia kemudian melihat ukiran pada bilahnya. Pedang Iblis Langit. Pedang Iblis Langit. Itu adalah nama pedang itu. Tapi pedang Iblis Langit adalah pedang terkenal yang melambangkan penguasa kultus iblis, dan dipegang oleh dewa itu sendiri. Lalu apa pedang ini? Youn kemudian mengulurkan tangan dan meraih pedang. Dan segera setelah dia meraihnya, energi gelap misterius mengalir melalui dirinya. Apa ini? Youn terkejut dan mencoba melepaskannya, tetapi energinya telah habis. Uaf! Sensasi aneh mencengkeramnya dan wajahnya menjadi hitam, dan Youn jatuh ke tanah kesakitan. Segera, dunia Youn menjadi gelap gulata. Itu seperti kedalaman itu sendiri. Bab 117, Rahasia Gua Segel Setan 4. Youn tidak bisa merasakan apapun di dalam kegelapan. Dia ingin berbicara, tetapi suaranya tidak keluar dan dia tidak bisa mendengar suara apapun. Kegelapan seperti itu biasanya membuat orang takut, tapi kegelapan ini sangat nyaman bagi Youn seolah-olah dia adalah bayi dalam kandungan. Ketika Youn hampir meresap ke dalam kegelapan yang begitu nyaman, dia tersentak dan kembali sadar. Tidak, saya tidak bisa membiarkan kegelapan ini menghabiskan saya. Youn kemudian memanggil Nano. Nano, tapi Nano tidak menjawab. Jika dia akan terjebak dalam kegelapan ini, maka ada kemungkinan dia akan gagal dalam ujian kelima. Apa yang harus saya lakukan? Tidak seperti kegelisahan Youn, kegelapan itu sangat tenang dan sunyi. Youn kemudian fokus untuk mencoba menemukan akal sehatnya kembali. Jika saya bisa berpikir, tubuh saya masih utuh. Mari kita fokus. Ini mudah. Dia tidak bisa merasakan apa-apa, jadi seperti menemukan jarum di tumpukan jerami untuk menemukan akal sehatnya. Setelah beberapa saat, Youn yang fokus menemukan akal sehatnya, kini berubah menjadi melalui metode pernapasan Sky Force of the Sky Demon. Ini terjadi ketika dia memegang pedang hitam, jadi ini adalah pilihan terakhirnya. Dalam kegelapan abadi, terjadilah perubahan. Mulai berputar dan mengalir ke satu titik keadaan di mana ia menyedot semuanya. Apakah itu masuk ke dalam diriku? Youn bisa merasakannya dengan jelas. Kegelapan luas yang dicoba disalurkan sekarang tersedot. Begitu cepat sehingga seolah-olah kegelapan hanyalah imajinasi. Dan ketika kegelapan tersedot seluruhnya, seluruh tempat berubah menjadi area putih. Daerah itu bergetar, dan permukaan di bawah berubah menjadi permukaan udara dan sesuatu menyembur dari belakang. Itu memiliki sisik putih mutiara yang indah yang berbentuk naga putih. Tapi itu terlalu kecil untuk menjadi naga dan bertanduk kecil. Ular naga, itu mirip dengan ular naga hitam yang dia lihat sebelumnya, kecuali memiliki sisik dan tanduk putih. Ular naga putih kemudian mendongak dan mengaum. Itu adalah raungan yang memiliki energi suci yang cukup untuk menggemparkan seluruh ruang. Saat tubuhnya bergerak, sisiknya menggeliat dan Youn melihatnya bertambah besar. Apakah itu tumbuh? Tanduk itu juga mulai tumbuh lebih panjang, seolah-olah akan berubah menjadi naga sejati. Tapi saat naga itu bergerak, area di sekitarnya bergemuruh dan bergetar. Permukaannya juga berguncang seperti laut di bawah badai besar. Pada saat itu, dengan suara sesuatu yang ditebang, ular naga putih itu menjerit kesakitan. Alasannya ada di klakson. Seseorang telah menebang tanduk ular naga. Ular naga putih menjerit dan memutar tubuhnya yang besar dan sisik putihnya segera menjadi hitam. Mata kuningnya memerah dan pria menutupi hitam berjalan ke transmisi dengan puas. Pria itu memiliki pedang hitam di tangannya, dan itu pasti pedang yang mengatakan itu adalah pedang iblis langit yang Youn raih sebelum dikurung dalam kegelapan. Ular naga menjadi marah dan menyerang pria itu. Saat itulah pedang hitam pria itu melepaskan ki kekuatan gelap. Itu kekuatan ki. Dia belum pernah melihat ki kekuatan gelap seperti itu. Pria itu menyerang ular naga, melepaskan formasi pedang yang kuat, dan menyerapnya. Ketika pria itu berlari melewati ular naga, kepalanya telah berubah menjadi banyak bagian. Kekuatan pedang iblis langit. Youn bisa mengenali kekuatan pedang ini. Itu adalah formasi ketiga dari Sword Force of the Sky Demon. Tapi itu jauh lebih kuat daripada saat dia menggunakannya sendiri.
Hitam melonjak dari tempat darahnya terpotong, menutupi permukaannya dengan warna hitam. Pria itu kemudian membungkuskan pedang hitamnya ke arah ular naga. Dan ketika dia melakukannya, sesuatu yang hitam menyembur darinya dan tersedot ke dalam pedang. Pria itu menampilkan pedang dan berbicara. Ini akan memakan waktu lama. Maka itu bukan untuk saya. Dan pada saat itu, pria itu menoleh ke arah tempat Youn berada. Hah! Saat dia bertemu dengan mata hitam pria itu, lihat Youn dengan cepat berputar dan terdistorsi. Ah! Dan Youn segera bangun dengan bau busuk yang keluar dari mulut dan hidungnya. Tidak yakin kapan, tapi dia jatuh ke dalam cairan hitam. Uaf! Dia bahkan menelan beberapa teguk, tapi itu sangat menjijikkan. Jika beracun, Nano akan mengeluarkannya, tapi sepertinya tidak apa-apa. Namun, masih sulit membiasakan diri dengan bau busuk itu. Apakah kamu baik-baik saja, Guru? Nano, Youn kemudian melihat sekeliling. Ada cairan hitam, dan dindingnya berwarna biru pucat. Aku kembali. Dia tidak tahu apa yang baru terjadi. Itu terlalu jelas untuk dianggap ilusi karena dia ingat dengan jelas tinggal lama dalam kegelapan sambil menonton pria berlapis hitam membunuh ular naga. Tidak, ketika dia menyadari dia kembali, dia memikirkan apa yang paling penting. Dia telah menghabiskan waktu lama dalam kegelapan yang mungkin dia telah melewati batas waktu lagi. Youn bertanya pada Nano, Nano, berapa lama aku keluar? Anda tidak pingsan, Guru. Kamu terjatuh saat memegang pedang. Bab 118, Rahasia Gua Segel Setan 5. Apa? Youn tercengang saat mendengarnya. Dia telah bertahan dalam keadaan seperti itu untuk waktu yang lama, tetapi sebenarnya hanya sekejap. Dia masih memiliki mode penglihatan malam, yang membuktikannya tidak terlalu lama. Kalau begitu, sudah berapa lama aku berada di dalam gua ini? Sedikit kurang dari 1 jam, Guru. Weu. Youn lalu menghela nafas lega. Dia khawatir jika dia gagal karena tidak memenuhi batas waktu, tapi itu bukan masalahnya. Jadi, tidak selama itu. Apa yang terjadi padaku? Dia tidak bisa mengerti apa yang dia alami. Youn lalu bertanya pada Nano lagi, apa aku baru saja jatuh? Dan hanya itu. Tidak, Guru. Saat Anda meraih pedang, energi plasma gelap masuk ke seluruh tubuh. Itu meningkatkan penggunaan sel neuron master hingga 100% secara instan. Otak manusia diaktifkan oleh individu tergantung pada apa yang dilakukan manusia. Tidak mungkin otak akan diaktifkan 100% setiap saat. Nano belum selesai di situ. Energi plasma gelap diserap ke dalam tubuh, bercampur dengan energi internal, dan menjadi satu. Apa? Itu menjadi satu dengan energi internal saya. Youn kemudian memeriksa aliran energi di dalamnya. Dia merasakan jenis energi yang berbeda di dalam tubuhnya. Itu memiliki kegelapan yang mengerikan yang dia rasakan ketika dia bertarung melawan ular naga. Bagaimana bisa menjadi korup seperti ini? Sulit dimengerti, tapi pasti karena dia memegang pedang hitam itu. Hah! Youn kemudian menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan pedang hitam itu. Dia pikir dia telah menjatuhkannya ke tanah, jadi dia menggunakan kakinya untuk mencari di udara, tetapi di bawahnya kosong. Silakan periksa pergelangan tangan Anda. Hah! Youn kemudian mengangkat kedua tangannya dan memeriksa. Apa ini? Kedua pergelangan tangan ditutupi oleh kepingan logam hitam yang berbentuk seperti pelindung lengan. Pastinya itu adalah potongan logam yang membentuk pedang hitam. Mengapa ini ada di lenganku? Youn mencoba melepaskannya, tetapi mereka tersangkut di pergelangan tangannya begitu keras sehingga tidak mau lepas. Youn memiliki kekuatan yang kuat, tetapi bahkan dia tidak bisa melepaskannya. Apakah dia bereaksi terhadap energiku? Youn mengirim energi ke sana, tapi dia bahkan tidak bergeming. Lalu apa yang akan dipindahkan? Atau mungkin, Youn kemudian mengubah arah. Dia fokus untuk mengalirkan energi melalui keterampilan pernapasan Sword Force, dan energi gelap yang tersimpan di dalamnya juga muncul bersamanya. Seluruh tubuh Youn mulai bersinar dalam energi gelap, menunjukkan kehadiran iblis yang menakutkan, rupanya olah ular naga hitam ada di sini. Pada saat itu, potongan-potongan logam hitam tersebar dan berkumpul bersama untuk membentuk bentuk pedang. Pedang hitam itu kemudian jatuh ke tangan kanan Youn.
Oh, Youn tercengang. Dia dapat melihat bahwa pedang hitam itu, yang bersinar di bilah hitam pekatnya, adalah pedang yang kuat. Dia kemudian dapat memastikan bahwa, pedang setan langit, ini adalah harta nyata yang ditinggalkan oleh pendeta Chunma. Mari kita coba. Youn lalu berjalan ke dinding batu biru. Jika pedang ini adalah hadiah dari ayah Chunma, maka itu pasti akan bertahan melawan kekuatan pedang kekuatan iblis langit. Youn kemudian bersiap untuk melepaskan kekuatan dan mengirimkan energi ke dalam pedang untuk menciptakan kekuatan Qi. Ini, mata Youn tumbuh besar. Kekuatan Qi tidak lagi biru. Sama seperti pria dalam ilusinya, Qi kekuatan gelap. Dan kekuatan Qi melepaskan aura tak menyenangkan darinya. Youn kemudian menjepit Qi kekuatan gelap yang memegang pedang hitam ke dinding. Dinding itu ditebang seolah-olah itu seperti kertas. Itu menakjubkan. Bagaimana ini mungkin? Hanya kekuatan Qi saja yang... Youn dikejutkan oleh energinya sendiri yang begitu kuat di luar imajinasinya. Jika kemudian, Youn kemudian menggunakan formasi pertama dari Sword Force of the Sky Demon. Pedang hitamnya melepaskan 24 gerakan pedang, membelah batu mutiara biru. Saat potongan-potongan batu itu hancur, pedang hitam itu bersinar dalam kondisi sempurna. Di pintu masuk gua Demon Seal, sebuah bangunan kompang camping yang menutupi tangga bawah tanah seperti pintu masuk. 3 instruktur yang menunggu di pintu keluar penasaran. Jika Youn berada di level superior, seharusnya dia membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk keluar dari pintu keluar ini, tetapi mereka tidak melihat tanda-tanda Youn keluar bahkan setelah 2 jam. Kuharap tidak terjadi apa-apa di sana. Instruktur Yun Jaun berbicara dan Hou Jinchang membuka matanya. Jebakan di dalam gua cukup berbahaya untuk prajurit tingkat Grandmaster, tapi itu tidak terlalu berbahaya bagi prajurit tingkat tinggi karena seseorang hanya bisa mempertahankan diri dengan perisai energi. Apakah dia? Hou Jinchang kemudian menoleh ke alas dengan nama di atasnya. Gua itu diketahui berisi setan yang disegel. Itu berubah menjadi tempat ujian kelima sekarang, tapi dulu sekali, tempat ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki hak. Aku dengar aturannya berubah setelah pedang iblis menciptakan akademi iblis di sini. Kebanyakan instruktur tidak tahu siapa yang menciptakan akademi. Dan saat itulah batas waktu 2 jam hampir habis. Oh, mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi pintu bangunan tempat itu terbuka dan seseorang muncul. Itu adalah Chun Youn. Ah, instruktur segera mencium hidung mereka karena bau busuk yang datang dari dalam. Tubuh dan pakaian Youn yang basah dengan cairan gelap dan lengket mengeluarkan bau busuk. Bahkan Hou Jinchang, yang jarang menunjukkan emosi, membuatnya tampak terlalu berat untuk ditanggung, dan menyembunyikan hidungnya di bawah lengan. Petik 2. Selamat, Tuan Chun Youn, karena telah lulus ujian kelima. Terima kasih. Dia nyaris tidak lulus ujian. Dia hampir melewati batas waktu, tetapi tidak ada instruktur di sini yang khawatir Youn tidak akan lulus. Hah, mata Hou Jinchang beralih ke sesuatu yang dipegang Youn. Apa itu? Tangan Youn memiliki benda seperti gada putih yang sebesar lengan manusia. Tampak seperti tanduk rusa muda. Bab 119, menyelesaikan kekuatan pedang setan langit 1. Awalnya, taruna yang lulus ujian kelima diminta untuk segera melapor kepada ketua, tetapi Youn basah kuyup dalam bau busuk sehingga dia dikirim ke asrama untuk dibersihkan terlebih dahulu. Sesampainya di asrama, Youn mandi. Butuh 1 jam mencuci untuk menghilangkan bau busuk. Dia kemudian memelintir pakaian untuk mengeluarkan semua cairan hitam dan mengumpulkan semuanya ke dalam mangkuk. Ini bukan akhir. Dia juga harus mengumpulkan cairan hitam yang terkumpul di sarung pedang kulit miliknya yang kehilangan pedang setelah pedang tarian kupu-kupu hancur berkeping-keping. Ini seharusnya cukup. Dia mengumpulkan cairan ini karena apa yang terjadi di dalam gua. Setelah Youn puas dengan kekuatan yang meningkat, dia mencoba melanjutkan. Namun, suhunya yang panas tidak bisa dijelaskan sehingga dia harus duduk dan bermeditasi. Setelah 10 menit, unsur racun di dalam tubuhnya didorong keluar. Dan ketika itu terjadi, energi di dalamnya mulai mengalir jauh lebih baik. Bagaimana ini? Cairan yang dikonsumsi ke dalam tubuh mengalir melalui titik darah dan mendorong sisa elemen beracun yang tersisa keluar dari tubuh.
Setelah mencapai level superior, titik darah Youn terbuka penuh dan semua elemen beracun didorong keluar. Namun sebagai manusia, wajar saja menumpuk unsur beracun ini sambil menjalani kehidupan normal. Jika apa yang dikatakan Nano benar, cairan ini memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengeluarkan unsur racun sekecil apapun dari tubuh. Jadi, cairan ini bukan sembarang cairan kalau begitu. Youn kemudian menyadari cairan ini adalah darah dari ular naga. Itu memberi sedikit efek padanya, tetapi jika dikonsumsi oleh anggotanya, itu akan memungkinkan mereka mengeluarkan unsur beracun dan membantu mereka menggunakan energi dengan lebih bebas. Aku harus mendapatkannya kembali. Tapi yang harus dia bawa hanyalah sarungnya. Setelah mengisi sarungnya dengan cairan, Youn melihat ke ruangan yang berisi cairan hitam dan berpikir untuk kembali lagi. Jumlah ini akan membuat seluruh kultus kita menjadi lebih kuat. Tapi rencana itu gagal setelah itu. Di jalan keluar, Youn menampilkan sesuatu di tanah di bawah cairan. Apa ini? Rasanya aneh, ada sesuatu yang terangkut di dasar lantai, jadi Youn menariknya tanpa ragu. Pada saat itu, area di sekitarnya runtuh. Youn dengan cepat melompat dan keluar dari ruang batu. Jika dia terlambat, dia mungkin jatuh ke tanah. Petik 1. Oh man, runtuhnya telah menyedot semua cairan hitam. Dia mengira tanah juga dibuat dengan batu mutiara biru, tapi ternyata tidak. Setidaknya dia punya sedikit untuk diberikan kepada anggotanya. Tetapi untuk berpikir ini tetap ada di sana juga. Youn kemudian melihat klub putih itu. Dia tidak yakin pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa itu adalah tanduk ular naga putih yang dia lihat dalam ilusi. Di mana saya harus menggunakan itu? Dia mengambilnya karena dia menyadari itu adalah tanduk ular naga, tetapi dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan untuk pemeliharaannya. Nano, bisakah kamu menganalisis klaksonnya? Ya Tuan. Youn kemudian meletakkan tangannya di tanduk dan Nano mulai menganalisisnya. Tidak ada substansi tercatat yang menjelaskan objek ini. Hah, jelas? Bahkan di masa depan yang jauh di mana teknologi sudah maju, tidak ada cara untuk mendapatkan informasi tentang makhluk mitos. Karena tidak diketahui dalam database Nano, tidak mungkin mengetahui apa yang bisa dilakukannya, tetapi ada satu hal yang pasti. Kepadatan tanduk sedikit kurang dari berlian dengan kepadatan tinggi. Berlian. Jika itu benar, maka ini sangat tahan lama, jauh lebih tahan lama daripada batu mutiara biru. Youn kemudian mengangkat ki kekuatan biru di atas rahang. Jika mereka tidak menarik energi iblis, dimungkinkan untuk menggunakan ki kekuatan biru. Dia kemudian memukul tanduk itu dengan itu. Tidak ada kerusakan pada klakson. Apalagi ada semacam defleksi yang mendorong gaya ki kembali. Wow, Youn kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia telah menemukan pedang hitam itu, tapi dia tidak suka nama yang terukir di atasnya. Aku harus membuat pedang atau pedang dengan ini. Jika tulang ini tahan lama, maka pedang atau bilah yang dibuat darinya pasti akan menahan kekuatan Sword Force of Sky Demon atau skill Butterfly Blade Dance. Aku harus mengunjungi Blacksmith besok. Tidak yakin apakah benda yang tahan lama seperti itu dapat dijadikan pedang, tetapi dia memutuskan untuk bertemu pandai besi besok. Dan setelah selesai, Youn langsung pergi ke gedung utama akademi. Di depan gedung, di antara 3 instruktur yang bersamanya pada ujian kelima, instruktur termuda bernama Ma Yun sedang menunggu. Kamu tidak terburu-buru, pemimpin Chun. Saya minta maaf. Baunya tidak akan hilang. Benar, Ma Yun mengangguk penuh pengertian karena dia juga belum pernah mencium bau yang begitu mengerikan seumur hidupnya. Dia kemudian menjadi penasaran apakah gua itu memiliki jebakan seperti itu. Hanya Hou Jinchang yang menjadi instruktur yang memiliki pengalaman langsung, jadi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ayo masuk. Ma Yun masuk dan keduanya masuk ke kantor kepala di lantai pertama. Hou Jinchang sedang berbicara dengan Li Hameng. Li Hameng tampak terkejut saat Youn masuk. Hah, dia telah bertemu Youn sekitar 3 jam yang lalu, tetapi setelah tes kelima, ada sedikit kehadiran setan yang keluar dari Youn sekarang. Petik 1. Jadi, apa yang dikatakan instruktur Hou itu benar. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia juga pernah pergi ke gua di Mensel di masa lalu,
tapi dia tidak bisa menemukan apapun selain jebakan. Dia juga tahu tentang rumor itu. Hanya orang yang memiliki hak yang akan diberi kesempatan untuk menghadapi iblis yang bersembunyi di dalam gua. Itu adalah mitos lama dan tidak ada yang benar-benar berpikir secara serius karena tidak ada yang menghadapi setan tersebut dalam ratusan tahun. Tapi dimulai dengan keterampilan pedang yang dipelajari Youn, kehadiran iblis yang datang dari Youn memastikannya. Mungkin kita memiliki yang benar. Ketua. Hou Jincang terbatuk dan Li Hameng tersentak dari pikirannya. Oh, bukan itu pemimpin Chun. Atau, haruskah saya katakan, Tuan Chun? Li Hameng mengeluarkan medali emas dari mejanya dan memberikannya kepada Youn. Medali itu memiliki huruf M terukir di dalamnya. Youn sekarang dipromosikan ke peringkat berikutnya, mencapai peringkat master dalam kultus. Youn membungkuk. Terima kasih. Selamat telah lulus tes kelima. Anda sekarang secara resmi adalah prajurit tertinggi dari kultus. Petik 2. Li Hameng tampak senang melihat Youn tumbuh begitu kuat. Dia hanyalah anak kecil yang bisa dikeluarkan kapan saja, tapi dia sekarang cukup kuat bahkan untuk para tetua untuk mewaspadainya. Petik 1. Seharusnya aku tidak membiarkan pemabuk membawanya. Jika Youn benar-benar memenangkan kompetisi dan menjadi ahli waris, maka Sub Mengwali Kanan akan mendapat kehormatan menjadi orang pertama yang memiliki murid yang telah menjadi tuan. Sudah terlambat untuk menerima Youn sebagai magang lagi, jadi sudah terlambat. Selamat, Tuan Chun. Ma Yun membungkuk pada Youn. Youn sekarang memiliki peringkat yang lebih tinggi dari para instruktur. Satu-satunya yang berperingkat lebih tinggi darinya adalah Li Hameng, dan Hou Jincang sekarang berada di peringkat yang sama. Ini dia. Hou Jincang memberikan sebuah kotak kayu kecil yang berisi bola naga hitam, dan sesuatu yang lain. Ini adalah belati yang diberikan kepada setiap prajurit peringkat master dalam kultus. Belati itu mencakup kemewahan dengan sarung kulit yang juga dibuat dengan keahlian yang bagus. Ketika dia membuka kotak itu, terlihat pedang pendek tapi tajam. Itu dibuat dengan baja dingin. Ada goresan kecil yang bertuliskan, kultus iblis pada bilahnya, dengan sedikit ki pedang dari goresan itu. Gambarannya itu dibuat oleh seorang prajurit. Etsa itu ditinggalkan oleh Tuhan sendiri. Itu adalah hadiah yang diberikan langsung dari Tuhan, hanya diberikan kepada para master. Hou Jincang berbicara dengan bangga, tapi Youn menjadi dingin. Itu mungkin suatu kehormatan bagi kadet atau pemuja biasa, tapi itu bukan untuknya. Youn meletakkan belati di ikat pinggangnya. Dia memiliki keinginan untuk membuangnya sekarang, tapi dia tidak bisa melakukannya di depan Li Hameng the Left Guardian, atau instruktur lainnya. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan untuk menyembunyikan perasaannya. Jadi, bisakah aku diberitahu tentang tes ke-6? Li Hameng mengkonversi. Mungkin tes ke-6 adalah yang terbaik yang mungkin sudah ditunggu Youn. Ujian ke-6 yang dikeluarkan kurang dari 10 kali sepanjang sejarah akademi hanya diberikan saat kadet berada di level prajurit unggul. Inilah mengapa sebagian besar kadet bahkan tidak diberi kesempatan sebelum lulus dari akademi. Dan inilah mengapa Li Hameng juga tidak menyebutkan tes ini di hari pertama akademi. Setelah 70 tahun, akhirnya ada satu yang cukup layak untuk mengikuti ujian. Tuan Chun, Anda berhak mengikuti ujian. Akhirnya, tes ke-6. Saya tidak berpikir saya akan melihatnya di hari-hari saya. Instruktur sangat bersemangat. Bahkan Hou Jincang, yang telah bekerja paling lama di akademi, tidak pernah melihat taruna yang berhak mengikuti tes ke-6. Yang ke-6 adalah menantang prajurit terbaik kita, atau orang tua kita. Anda harus menantang salah satu dari mereka. Mata Youn mulai bergetar. Bab 120, menyelesaikan kekuatan pedang iblis langit 2. Li Hameng tetap tinggal sementara semua orang meninggalkan kantornya. Dia meraih medali perak yang dikembalikan dan memikirkan Chun Youn. Dia sudah dewasa. Youn benar-benar berbeda dari 3 tahun lalu. Dia bukan lagi anak laki-laki yang ingin membalaskan dendam ibunya. Dia tahu dia bisa menantang salah satu dari 12 tetua, tapi dia menahan emosinya. Ini terlihat seperti tuan yang berhati dingin yang adalah ayah bagi anak laki-laki itu. Apakah ada tetua tertentu yang ingin Anda tantang?
Bolehkah aku membentak sebentar? Youn menjadi sangat bijaksana dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Hameng mengira Youn akan memilih untuk melawan Baik-oh, pemimpin klan racun karena kebencian Youn terhadap racun. Dia terlalu berbahaya untuk menantang balas dendam. Baik-oh, racun monster. Tanpa mempertimbangkan tingkat seni bela diri, dia adalah orang paling berbahaya dalam 6 tetua klan karena kemampuannya untuk membunuh. Ia bekerja kembali sebagai senior setelah dibebaskan dari hukuman penjara selama 2 tahun. Dengan klan racun yang sebagian besar kekuatannya menurun, dan Baik-oh telah menerima konsekuensinya, peringkatnya diturunkan menjadi tetua ke-12. Dan Tuhan ingin membuatnya tetap dekat. Dengan kejadian yang terjadi 3 tahun lalu, klan pedang membayar mahal dan seluruh 6 klan harus bersembunyi selama 3 tahun. Tetapi bahkan jika mereka melemah, mereka masih terdiri dari 30% dari konsekuensi kekuatan dan tidak mungkin klan tua dan kuat ini bisa diam selamanya. Hanya sedikit waktu lagi bagi akademi untuk segera ditutup, jadi sudah saatnya mereka menunjukkan cakarnya. Jika saatnya tiba, kultus akan menumpahkan darah. Tidak banyak waktu bagi Chun Youn untuk bersiap menghadapi cuaca buruk yang akan datang. Chun Youn langsung pergi ke perpustakaan. Dia berpikir keras sejak dia meninggalkan kantor kepala. Dia tidak menyangka bahwa tes ke-6 adalah untuk menantang salah satu dari 12 tetua. Seorang prajurit di tingkat superior adalah salah satu prajurit dengan peringkat teratas dalam kultus, jadi mereka diberi hak untuk menantang para tetua untuk menggantikan mereka. Jika penantang mengalahkan seorang penatua, maka penantang itu diangkat sebagai penatua baru. Dan ini bukan hanya itu. Dengan lolosnya ujian kelima, Youn tahu bahwa ada lantai bawah tanah tersembunyi di perpustakaan yang bisa dia masuki jika dia lulus ujian ke-6. Tapi Youn terlalu sibuk memikirkan kesempatan melawan tetua dalam duel publik. Aku bisa mengejar para tetua dari 6 klan. Dia akan memulai perang melawan 6 klan tepat setelah akademinya, tapi ini adalah kesempatannya untuk mengalahkan salah satu tetua sebelum perang itu. Dia sudah memikirkan seseorang, tetapi dia harus berhati-hati. Youn tidak takut padanya, tapi perlu membuat persiapan mengingat apa yang akan dia dapatkan dan hilangkan. Youn sampai di perpustakaan sambil berpikir. Dia melihat instruktur yang mengurus entry duduk di meja di depan perpustakaan. Dia mengenakan mantel bulu tebal di atasnya, namun masih terasa sangat dingin karena hidungnya sangat merah. Oh, instruktur langsung bangun saat dia melihat Youn setelah sekian lama. Pekerjaan itu sangat membosankan sekarang karena hanya beberapa kadet yang sekarang mengunjungi perpustakaan setelah ujian ketiga, sepertinya dia senang melihat wajah tua. Pemimpin Chun, lama tak jumpa, lama tidak bertemu, instruktur. Oh, tunggu, kurasa aku seharusnya tidak memanggilmu pemimpin lagi. Instruktur tahu mengapa Youn datang. Dia ingat bahwa Youn datang terakhir kali ketika dia lulus ujian keempat, jadi jika dia datang sekarang, itu berarti Youn telah lulus ujian kelima. Instruktur bangkit dan membungkuk dengan sopan. Salam, Tuan Chun. Kultus hanya menghargai kekuasaan dan pangkat. Tidak masalah berapa lama orang itu berada di peringkat seperti itu. Youn tidak melihat keluhan di wajah instruktur karena harus membungkukkannya. Apakah kamu akan naik ke lantai 5? Ya, kalau begitu kamu bisa menuliskan namamu di sini. Dalam daftar tersebut, terdapat nama-nama yang pernah mengunjungi lantai 5 secara berurutan. Chun Muyun, Chun Kumun, Sama Chak, Ko Wanghur, Munku, Guksin, dan Bakgi, total 7 kadet telah menjadi prajurit tingkat Grandmaster yang mapan. Dan sangat bagus bahwa kadet ketiga ini berada di bawah Youn. Sama Chak, nama itu mengejutkan Youn. Sama Chak adalah kadet tercepat selain pangeran yang lulus ujian kelima. Youn kemudian ingat dia memiliki 2 tanda kuning sebelumnya. Apakah dia dari klan berpangkat tinggi? Nama itu menjadi akrab sekarang. Youn menulis namanya di bawah nama Bakgi dan instruktur memberikan 2 lilin. Berbeda dengan harapan bahwa dia akan diberi waktu lebih banyak, waktunya tidak tampak berbeda dari saat dia pergi ke lantai 4. Waktu yang diizinkan adalah 6 jam. Batas waktunya masih sama dari lantai 4. Dipahami. Youn menjawab dan instruktur tersenyum. Semoga Anda beruntung, Tuan Chun. Terima kasih.
Youn kemudian meletakkan satu lilin di atas lemari dan mengambil kotak kayu untuk menaruh lilin dan berjalan ke lantai 5. Saat dia berjalan, ada sebuah ruangan kecil. Lantai semakin kecil dan semakin kecil saat dia naik, tetapi lantai 5 benar-benar kecil dan tidak memiliki rak buku yang sama sekali. 20. Hanya ada sekitar 20 buku. Dan di antara mereka ada satu yang sangat disadari oleh Youn. Pedang tarian kupu-kupu. Seperti yang diklaim oleh Supmeng penjaga kanan dengan bangga, bukunya berada di lantai 5, artinya buku itu memiliki kedalaman dan kekuatan yang luar biasa di dalamnya. Tapi itu hanya berarti Youn bisa melewatkan satu buku. Dan sekaranglah saatnya dia telah menunggu begitu lama. Formasi terakhir dari Sword Force of the Sky Demon.